Sebagian dari Anda pasti sudah familiar dengan istilah no picture hoax. Ya, nggak ada gambar sama dengan bokis alias bohong. Begitu juga dalam dunia penyiaran televisi. Gambar bergerak atau video memegang peranan vital dalam sebuah tayangan. Gambar menjadi citra fakta kondisi di lapangan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran diperkirakan seperti laporan rekan kami, Lailani Nadia. Di tengah arus balik Lebaran pada bulan Agustus 2014 lalu. Kita ke Lailani Nadia terlebih dahulu. Baik Winda dan juga pemirsa. Nah, apakah Anda akan percaya begitu saja dengan laporan rekan kami ini tanpa ingin melihat gambar dari apa yang telah dilaporkan? Jika kita bandingkan Anda penasaran? Ini buktinya. Peningkatan jumlah kendaraan. Dan ini saya akan membantu para pemirsa untuk menggambarkan bagaimana situasi di jalur utama Pantura. Padatnya kendaraan menuju Jakarta yang berhasil direkam melalui pantauan udara. Proses yang melibatkan teknologi canggih, flying camera atau kamera pantauan udara. Alat ini telah banyak digunakan pada produksi penyiaran televisi dan perfilman di Indonesia. Multirotor ini kurang lebih pertama kali 5 tahun yang lalu dan baru pertama masuk di Indonesia. Nah, itu pun masih dengan membawa kamera-kamera yang kecil. Nah, pengiriman gambar video wireless juga saat itu juga masih sangat minim. Belum didukung oleh teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Perangkat kamera ini terdiri dari 3 komponen: flying camera multirotor, antena wireless, dan ground station. Semua bagian dalam flying camera digunakan untuk merekam objek yang ada di permukaan bumi. Data video ini kemudian diubah menjadi frekuensi gelombang oleh alat encoder. Untuk bisa sampai ke ground station, data video berupa frekuensi gelombang ini dipancarkan melalui video sender. Kemudian diterima oleh antena wireless yang tersambung dengan ground station. Wireless ini frekuensi di kategori Wi-Fi. Wi-Fi sendiri frekuensi yang aman yang dapat dipergunakan. Melalui decoder, frekuensi gelombang diubah kembali menjadi data video. Video inilah yang akan muncul di layar output ground station. Agar pemirsa dapat melihat hasil rekaman flying camera ini, maka ground station dihubungkan dengan alat transmisi yang ada di mobil satelit news gathering. Alat transmisi ini akan mengirimkan data berupa frekuensi gelombang ke satelit komunikasi. Lantas, data video ini akan dipancarkan kembali ke bumi untuk disiarkan melalui saluran televisi ke seluruh pelosok tanah air. Di samping tadi sudah peralatan, sudah sistem, sudah berjalan semua, itu juga tidak 100% menjamin bahwa quality gambar yang akan kita ambil atau yang kita inginkan untuk disampaikan ke masyarakat, itu juga kita harus sesama tim itu sangat dibutuhkan sinergi. Artinya sinkronisasi atau kekompakan solid, karena dengan adanya tersebut sehingga akan berjalan lebih lancar dan atau maksimal. Satu tim siaran langsung televisi yang menggunakan flying camera multirotor biasanya terdiri dari 3 hingga 4 orang. Terdapat 2 pemegang remote, yakni pengendali multirotor atau pilot dan pengendali gerakan kamera atau juru kamera. Pilot yang akan mengendalikan multirotor harus memastikan kondisi rotor dan kondisi lingkungan sekitar. Juru kamera mengendalikan gerakan kamera berdasarkan hasil output video yang ada di ground station. Selain itu terdapat pula seorang teknisi Wi-Fi.
Dia bertanggung jawab menjaga pengiriman gambar dari udara ke ground station agar berjalan lancar. Dalam dunia penyiaran televisi, flying camera atau kamera pantauan udara digunakan untuk merekam gambar dalam jangkauan wilayah yang lebih luas. Sehingga gambar yang dihasilkan lebih variatif, mencakup bagian yang luas, sekaligus dapat memberikan gambar detail yang tak dapat direkam oleh kamera pada umumnya. Namun, flying camera multirotor ini masih memiliki beberapa kekurangan. Alat ini tidak dapat terbang dalam durasi waktu yang lama dan jauh, karena hanya mampu terbang sekitar 10 hingga 20 menit dengan ketinggian 10 meter dan jarak tempuh dengan waktu tunda pengiriman gambar antara 1 hingga 2 detik. Hadir dan ikuti Fun Run 8 Maret di lapangan